Tunjangan rumah 50 juta, tunjangan beras dari 10 jadi 12 juta, 12, tunjangan bensin dari 2004, 4 sampai 5 juta 7. jadi 7 juta. Tapi itu bukan tunjangan saya, melainkan tunjangan anggota DPR RI. Saya akan diskusikan bersama dengan Direktur Eksekutif Formapi Lusius Karus yang saat ini sudah tersambung lewat saluran Zoom. Bang Lusius, selamat siang Bang. Selamat siang, Mas Reno. Baik, terima kasih sudah meluangkan waktu. Jadi kalau kita kutip nih pernyataan Adis Kadir bilang Hmm. tunjangan rumah senilai 50 juta itu dibilang make sense karena kewilayahannya adalah di Senayan. Ada sih memang kos 3 jutaan tapi tidak punya fasilitas lengkap seperti rumah seharga 50 juta itu. Tanggapan Formapi gimana? Ya, saya kira sih kita baru mendengar kepastian tunjangan 50 juta untuk rumah anggota dewan itu baru 2 hari ini dari Pak Aziz Kadir gitu ya. Sebelumnya kita kan pernah meributkan juga ini soal tunjangan perumahan ini gitu ya, penggantian rumah dinas menjadi tunjangan rumah dinas gitu ya. Dan itu di akhir tahun 2024 gitu. Waktu itu DPR sempat menyebutkan angka 30 juta gitu ya untuk uang pengganti rumah dinas itu. Setelah itu kemudian isu ini tenggelam lalu baru muncul 2 hari ini gitu ya, dikonfirmasi bahwa tunjangan perumahan anggota DPR itu jadi 50 juta. Hitung-hitungan menurut Pak Aziz Kadir berdasarkan harga kontrakan kos per kamar di sekitar daerah Senayan gitu ya kan. Lalu jadi pertanyaan kita, emang mau ngekos di sekitar Senayan semua itu anggota DPR gitu ya, untuk menggunakan anggaran 50 juta per bulan itu. Heeh. Padahal kita tahu di sekitar Senayan itu, di sekitar kompleks DPR, itu apartemen mewah semua gitu ya. Hmm. Atau mungkin mereka memang menyewa kamar-kamar di apartemen itu. Gitu. Tapi poinnya, kebijakan tunjangan pengganti rumah dinas ini itu diputuskan DPR pada saat bersamaan pemerintah sedang apa gitu mempromosikan efisiensi anggaran, memotong anggaran berbagai macam departemen dan kementerian gitu ya. Jadi di situ terlihat kontras lalu jadinya gitu ya. DPR mendapatkan tambahan fasilitas untuk pengganti rumah dinas mereka, sementara di banyak tempat lain di negara ini, di kementerian, lembaga, terjadi pemotongan anggaran luar biasa untuk memastikan kebijakan pemerintah itu berjalan gitu ya. Kontradiksi itu atau ironi itu yang membuat tunjangan perumah dinas DPR ini menjadi apa gitu, menjadi luar biasa dibicarakan 1 2 hari ini. Dan di situ Hmm. tidak masuk akalnya. Bagaimana DPR bisa mengusulkan tunjangan perumahan ketika di saat yang bersamaan ada kebutuhan luar biasa dari pemerintah untuk memenuhi program-program unggulan pemerintah. Gitu. Oke. Tapi kalau saya menjadi terpikir begini, Bang Lusius, tidak semua anggota DPR RI itu kan tidak punya rumah di Jakarta, Betul, ya betul. kan? Mereka Ada lima puluh ada persen mungkin, anggota DPR yang dalam proses pencalonannya itu hmm, berdomisili di Jakarta. Itu artinya mereka sudah punya rumah di Jakarta. Ya. that's my point. Nah, apakah orang-orang yang sudah punya rumah di Jakarta itu masih layak untuk menerima tunjangan perumahan? Nah, disitulah soalnya gitu ya. Ada banyak orang yang harusnya tidak layak untuk diberikan fasilitas tunjangan perumahan ini, mengingat bahwa mereka dalam proses pencalonan menuju anggota DPR itu sudah tinggal dan menetap di Jakarta. Gitu ya. Mereka Hmm. hanya pergi ke daerah pemilihan untuk menjadi calon dari tempat dari daerah pemilihan itu. Tapi fakta bahwa hari-hari sebelum dia mencalonkan diri itu ada di Jakarta, itu tidak bisa dipungkiri karena alamat yang dia serahkan, alamat tempat tinggal, itu alamat di Jakarta. Itu artinya dia udah punya rumah. Fakta lain juga, ada berapa pasang suami istri yang ada di DPR yang kemudian Hmm. jadi bermasalah ketika masing-masing anggota mendapatkan tunjangan 50 juta untuk pengganti rumah dinas mereka. Padahal suami istri ini hampir pasti tinggal di satu rumah yang sama. Ada juga ibu dan anak. Jadi ada beberapa kelompok anggota DPR yang rasanya tidak layak untuk mendapatkan tunjangan pengganti rumah dinas ini karena mereka sudah Hmm. punya rumah pribadi, juga karena sebagian dari mereka adalah suami istri atau satu keluarga atau tinggal di satu rumah gitu. Jadi ini penyeragaman yang saya kira berbahaya dalam konteks penyusunan anggaran, perencanaan anggaran kita. Ya, bagaimana bisa kemudian ada anggaran dikeluarkan oleh negara untuk sesuatu yang jelas-jelas tidak akan dimanfaatkan Oke. untuk tujuan itu. Gitu. Kalau kita lihat pernyataan yang disampaikan oleh Said Abdullah yang mengatakan bahwa tunjangan perumahan ini dibilang lebih murah ketimbang adanya biaya perawatan untuk rumah dinas begitu yang katanya setahun itu bisa ratusan miliar. Kalau itu hitungan dari Formapi bagaimana? Betulkah hitung-hitungan atau angka-angka yang disampaikan oleh Bang Said Abdullah itu?
Saya kira sih tidak terlalu tepat gitu ya kalau dibilang bahwa lebih murah tunjangan perumahan ini ketimbang kemudian biaya perawatan rumah dinas gitu ya. Hmm, Karena biaya perawatan rumah dinas itu sangat tergantung pada kerusakan yang ada di rumah dinas itu. Sementara DPR itu punya biaya rutin untuk perawatan masing-masing rumah di anggaran mereka gitu ya. Jadi kalau dikalikan misalnya 50 juta per orang kali 580 kali 12 bulan itu hmm, tentu jumlahnya sangat fantastis dan bisa sampai miliaran juga gitu ya. Bisa jadi lebih mahal mhm. dari biaya yang dikeluarkan negara untuk perawatan rumah dinas. Dan kita tahu betul bahwa selama ini biaya perawatan rumah dinas itu sudah aman-aman saja. Jadi kalau alasan lebih mahal perawatan rumah dinas itu jadi anggota DPR mendapatkan fasilitas tunjangan, saya kira itu sih kesannya mengada-ada dan mencari alasan ya. Yang sesungguhnya yang dibutuhkan DPR bagaimana bisa menambah pundi-pundi uang cash yang masuk di rekening mereka aja gitu. Karena faktanya seperti yang kita bilang tadi ada banyak anggota DPR yang sudah punya rumah gitu. Oke, Bang Lusius itu tadi soal tunjangan perumahan. Kita bergeser soal tunjangan beras juga nih yang nggak kalah hangat nih diperbincangkan oleh netizen. Ada kenaikan tunjangan beras dan ini diakui sendiri oleh Adis Kadir, anggota DPR RI, yang mengatakan bahwa ada kenaikan tunjangan beras dari 10 juta menjadi 12 juta. Nah, menurut Formapi, adakah hal krusial, hal tertentu sehingga perlu dirasa urgent untuk menaikkan tunjangan beras bagi anggota DPR RI? Ya, kalau lihat faktanya gitu ya, apakah anggota DPR pernah mengeluh lapar gitu saat mereka, atau apakah kinerja DPR yang buruk sampai sekarang itu terjadi karena banyak sekali rapat-rapat yang dihadiri anggota DPR itu dihadiri saat perut mereka lapar gitu. Tentu tidak Hmm, gitu ya, karena kita tahu juga bahwa fasilitas soal makanan, minuman itu sangat luar biasa juga saat rapat-rapat yang ada di DPR. hmm. Jadi kebutuhan beras sampai 12 juta per bulan itu tentu di luar akal sehat gitu ya. Bagaimana menjelaskan kemudian 12 juta itu untuk memberi makan seorang anggota DPR yang kita tahu juga kalau kita mengukur kinerjanya itu sampai sejauh ini kinerja DPR 2024-2029 ini sangat buruk gitu ya. Apa tolak ukur Anda mengatakan kinerjanya sangat buruk sampai sejauh ini, Bang? Ya dari 42 daftar RUU prioritas 2025 ini sudah Hmm. masuk bulan Agustus gitu ya. Tinggal 2 masa sidang lagi menuju ke akhir tahun 2025. Dari 42 RUU itu baru satu yang bisa disahkan oleh DPR yaitu revisi Undang-Undang TNI. Itu pun penuh persoalan dalam proses pembahasan dan juga substansinya gitu ya. Hmm. Sementara 13 RUU lain yang disebutkan oleh Ibu Puan di pidato 15 Agustus lalu itu adalah daftar RUU kumulatif terbuka, RUU tentang provinsi, RUU tentang kabupaten, atau RUU tindak lanjut hasil keputusan MK. Jadi yang betul-betul apa gitu undang-undang yang kemudian direncanakan disusun sejak awal oleh DPR itu hanya satu ya walaupun kita masih bisa berdebat karena revisi undang-undang TNI ini sudah dari periode yang lalu gitu ya. Mhm. Jadi Oke. 8 bulan dengan tunjangan yang begitu fantastis, lalu hasilnya cuma bisa satu RUU dalam 8 bulan, itu tentu jaraknya kayak bumi dengan langit gitu ya. Uang yang begitu banyak dikeluarkan oleh negara yang bisa ditunjukkan oleh DPR melalui hasil kinerja mereka itu hanya satu RUU. Belum lagi kalau Ber- kita bicara fungsi pengawasan dan anggaran. Pengawasan DPR sudah hampir menjadi tukang stempel, bahkan tidak perlu rapat gitu ya. Mereka bisa memutuskan persetujuan untuk daftar orang-orang yang mendapatkan amnesti dan abolisi dari pemerintah. Itu artinya Oke, Bang Lusius, Anda berarti dengan secara tidak langsung ingin mengatakan bahwa tidak sesuai nih antara tunjangan, besarnya tunjangan yang didapatkan oleh anggota DPR RI dengan output yang dihasilkan. betul, artinya beras 12 juta per bulan itu tadi itu tidak punya dampak apa-apa gitu pada perut anggota DPR sehingga mereka semangat Hmm, mengikuti rapat. Yang hmm. ditunjukkan oleh satu RUU selama 8 bulan itu harusnya tunjangan berasnya 100.000 per bulan sehingga ada alasan mereka lapar saat mengikuti rapat karena lapar lalu tidak semangat membahas RUU. Mestinya begitu kan? Mhm, oke. Kalau kita coba, saya melihat mengecek harga nih, harga beras premium per kilonya tuh 15.000, Bang Lusius. Kalau kita bagi 12 juta per bulan, itu artinya sebanyak 800 kilogram beras premium untuk satu orang anggota DPR RI. Bagaimana Formapi melihat realitas ini? Ya luar biasa tentu kan apa namanya jumlah beras yang kemudian akan dikonversikan oleh uang 12 juta itu gitu ya seperti yang disebutkan tadi itu
artinya ada kelimpahan beras di rumah-rumah anggota DPR gitu ya, setiap bulan. Padahal kita tahu ada fakta bahwa ada banyak sekali orang yang kehilangan pekerjaan atau yang kesulitan untuk mendapatkan beras premium gitu ya. Ini beras Hmm. premium aja udah jumlahnya sebegitu banyak gitu yang diterima oleh anggota DPR dari 12 juta itu gitu ya. Jadi ada kontradiksi, ada ironi yang kemudian bisa langsung terlihat dari apa yang kemudian diterima DPR, data beras itu, dengan apa yang kemudian dialami oleh masyarakat, oleh rakyat kebanyakan gitu. Nah, selain soal tunjangan beras, tunjangan perumahan, ada juga soal tunjangan bensin nih, 4 5 Ya, juta, 4 sampai 5 juta rupiah naik menjadi 7 juta rupiah. Bahkan ini dibilang eh, anggota DPR masih tombok nih karena mobilitasnya sangat tinggi begitu. Kalau Formapi melihatnya bagaimana? Benarkah hal itu mobilitasnya DPR terlalu tinggi? ya entah mobilitas kemana gitu ya. Yang jelas kan kalau mobilitas tinggi itu artinya ada banyak hal yang dikerjakan oleh DPR. Dan kalau banyak Hmm. hal yang mereka kerjakan itu artinya kita bisa menikmati banyak hasil kinerja yang diperlihatkan oleh DPR. Sementara seperti yang kita bilang tadi, dari 42 RU baru satu yang bisa disahkan. Lalu Hmm. mobilitas itu kemana? Jangan-jangan ke tempat-tempat dugem, jangan-jangan ke tempat-tempat entertainment gitu ya. Jadi banyak alasan yang kemudian dikemukakan oleh DPR, tapi faktanya kita sulit untuk kemudian menerima alasan-alasan itu, gitu ya. Hmm. Gitu. Oke, jadi kalau kita melihat in summary, Bang Lusius, saran Formapi ini anggaran sebesar ini 100 juta lebih kalau DPR menolak dibilang ini gaji. Oke, kita ubah kata-katanya, bukan gaji tapi Ya, pendapatan. 100 silakan. juta Ya. rupiah pendapatan anggota DPR RI minimal, ini Hmm. seharusnya bagaimana ke depan kalau menurut saran Formapi? Saya kira sih DPR itu punya tugas untuk membahas anggaran. Itu mereka tahu artinya kondisi keuangan negara kita dan juga kebutuhan dari pemerintah kita, gitu ya. Pada saat Hmm. bersamaan mereka juga tahu berapa anggaran itu yang diperuntukkan bagi mereka sendiri. Itu Hmm. artinya ini adalah ujian bagi sensitivitas DPR, gitu ya. Bagaimana mereka kemudian bisa beradaptasi dengan kebutuhan anggaran yang dimiliki oleh pemerintah. Dan kita tahu betul ada banyak program ambisius pemerintah yang membutuhkan anggaran cukup besar. Hmm. Saat itu saya kira DPR bisa menyesuaikan diri mereka gitu ya dengan kebutuhan anggaran pemerintah itu sehingga anggaran yang nampak tidak masuk akal beras sampai 12 juta per bulan, bensin bisa sampai 7 juta per bulan, juga perumahan 50 juta per bulan, itu mestinya bisa dipertimbangkan lagi untuk dikurangi. Bila perlu saya kira bensin 2 juta gitu ya, beras mungkin juga 2 juta, 2,5 juta gitu, itu sudah cukup memadai gitu ya. Dan juga Hmm. tunjangan perumahan seperti yang kita katakan tadi, rumah dinas DPR yang di Kalibata itu sampai sekarang masih nganggur ya. Kasihan betul Hmm. ada fasilitas negara yang gara-gara DPR ingin duit, lalu fasilitas itu menjadi terbengkelai gitu ya. Kenapa kemudian tidak dipertimbangkan sebelum DPR ini pindah ke IKN kalau jadi nanti? Kenapa kemudian waktu tersisa, waktu antara menuju ke IKN itu tidak digunakan untuk kembali menempati rumah-rumah dinas itu demi memastikan uang untuk tunjangan perumahan itu bisa digunakan pemerintah untuk kepentingan publik gitu. Oke, baik, terima kasih Direktur Eksekutif Formapi, Lusius Karus sudah berdiskusi, sudah berbagi sudut pandang terkait dengan tunjangan fantastis yang diterima oleh anggota DPR RI. Kita tunggu bagaimana dinamika ke depan. Terima kasih Bang Lusius. Terima kasih Mas Dan Reno, saudara, itu selamat tadi siang. diskusi kami terkait dengan pendapatan-pendapatan anggota DPR RI yang belakangan setidaknya 2 hari ini cukup hangat diperbincangkan di publik. Saya menunggu pemikiran Anda, saya menunggu opini Anda sebagai rakyat. Bagaimana menurut Anda terkait dengan dana fantastis yang diterima oleh anggota DPR RI setiap bulan? Salam SCTV.